Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Purwanti, NIM 2210202044, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang bab Islam sebagai sistem keimanan, keagamaan, dan objek studi. Pada hakikatnya, setiap umat manusia mempunyai fitrah berupa kepercayaan atau keimanan tentang adanya suatu sumber atau pencipta yang maha segalanya. Dan pada istilah agama disebut juga sebagai tuan keimanan, kepercayaan. Sejatinya merupakan inti dari agama. Terlebih lagi, agama kita agama Islam. Menurut bahasa, berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan hati. Kata iman berasal dari bahasa Arab amana yu'minu, iman yang artinya beriman atau mempercayai agama Islam sendiri dibesarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Juga sebagai nabi terakhir adalah agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang sahih atau yang berisi mengenai larangan dan petunjuk untuk kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kelak, ajaran Islam sendiri sangat kompleks, terdiri dari berbagai aspek kehidupan dan terbagi lagi dalam bidang akidah, akhlak, ibadah dan muamalah duniawiyah. Dengan demikian, Islam menjadi sistem keyakinan, sistem pemikiran dan sistem tindakan yang nyatu dalam diri tiap umatnya, sehingga dalam memahaminya butuh cara yang tepat agar tercapai sesuatu pemahaman yang benar asli tentang Islam. Namun, Islam sendiri masih bersifat universal dan masih memerlukan objek pengkajian dan penelitian yang mendalam, terutama dari aspek sisi agama, sosial, dan budaya. Selanjutnya, secara harfiah, studi Islam adalah kajian yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam yang bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik menyangkut sumber-sumber ajaran Islam, pokok ajaran Islam maupun dalam segi pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, Islam sebagai sistem keagamaan. Ketuhanan, keimanan merupakan fitrah dalam diri manusia sebagai makhluknya. Namun, semua itu tidak akan lengkap tanpa adanya agama. Artinya, dalam posisi ini, agama adalah sebagai penuntun manusia dalam mengarungi jalannya. Kepercayaan manusia pada Tuhan adalah iman dan bentuk nyata pengembaan manusia atas keimanannya, dan dapat diwujudkan dengan berbagai ritual keagamaan. Kuncoro Ningrat telah mendefinisikan religi sebagai sistem yang terdiri dari konsep-konsep yang dipercaya dan jadi keyakinan secara mutlak suatu umat beragama dan upacara-upacara beserta pemuka-pemuka agama yang melaksanakannya. Sistem religi telah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, lalu manusia dengan dunia gaib, antara manusia dengan manusia lainnya, dan antara manusia dengan lingkungannya. Dalam sistem religi atau keagamaan terdapat beberapa unsur yang ada di dalamnya, antara lain, yang pertama itu getaran manusia untuk berperilaku religius atau berperilaku baik. Yang kedua, kepercayaan manusia pada dunia mistis. Yang ketiga, sistem ritus sebagai penghubung manusia dengan dunia mistis. Yang keempat, kelompok agama yang berusaha menghidupkan upacara keagamaannya. Dan yang kelima, peralatan dalam upacara keagamaan. Kelima unsur tersebut saling berkaitan dengan sebuah sistem religi emosi. Keagamaan adalah modal awal manusia untuk berperilaku keagamaan. Berperilaku keagamaan tersebut dikuatkan dengan adanya sistem kepercayaan dan keyakinan. Begitu pula dengan Islam, getaran jiwa kepada diri muslim selalu mengajak kepada kebaikan dan pahala. Kepercayaan manusia pada hal gaib juga telah dijelaskan dalam Islam tentang iman kepada malaikat dan hari akhir. Sistem ritus atau sembahyang juga telah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Hal tersebut cukup membuktikan bahwa Islam adalah merupakan sistem keagamaan, sistem yang menjadi fitrah manusia sebagai makhluknya untuk selalu mencari kebenaran. Yang ketiga itu Islam sebagai objek studi atau sesuatu yang jarang didengar tentang dijadikannya Islam sebagai objek studi. Hal ini disebabkan oleh kompleksnya agama Islam dalam memandang segala hal seperti studi yang lain.
Studi Islam juga memiliki metodologinya sendiri, yaitu yang pertama sosial historia. Sosial historia berarti metode yang lebih menonjolkan kepada aspek-aspek sejarah dengan melihat suatu pernyataan yang mempunyai hubungan dengan waktu, tempat, budaya, dan lingkungan. Di mana budaya itu contohnya yaitu meneladani sifat-sifat Islam melalui kisah-kisah Nabi. Yang kedua adanya fenomenologi, yaitu metode fenomenologi ialah pendekatan yang mengkaji tentang keberagaman sebagaimana yang muncul dan berakar. Yang ketiga adanya filologi, merupakan suatu kajian yang bertugas menelaah dan menyunting naskah untuk dapat mengetahui isinya. Metode filologi berbicara tentang teks bentuk seperti naskah-naskah kuno. Yang keempat, ada komparatif. Metode ini adalah sebuah kajian yang membandingkan antara satu objek dengan objek yang lain. Adapun latar belakang dari dilakukannya studi Islam adalah karena agama kita sendiri termasuk Islam menjalankan pokok ini fungsi di masyarakat dan tujuan umumnya. Studi Islam adalah untuk mempelajari nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam Islam sehingga dapat diimplementasikan kepada masyarakat atau sebagai objek studi. Objek studi Islam juga dituntut untuk membuka diri terhadap masuknya atau pendapatan yang bersifat objektif dan rasional, dan secara bertahap meninggalkan pendekatan bersifat subjektif. Dengan demikian, Islam berkembang dan mampu beradaptasi dengan dunia modern, serta mampu menjawab tantangan-tantangan kehidupannya dan budaya modern. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.